Selamat sore teman-teman. Sore ini saya akan sedikit berbagi opini atau apa yang bisa kita lakukan menghadapi COVID-19 ini, di mana kita tidak bisa bekerja seperti biasanya, kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Menurut pendapat saya, kita harus memandang COVID ini sebagai sebuah berkah. Dan kita harus melihat dari sisi positif. Kita tidak perlu menggerutu, kita tidak perlu bersusah hati, kecewa, atau bersedih hati. Yang pertama, kita harus mengisi hari-hari kita dengan tetap bekerja. Kalau kita mempunyai usaha, maka kita harus memberikan semangat kepada tim kita, berusaha dengan cara-cara yang baru, memikirkan cara-cara yang kreatif, supaya perusahaan tetap berjalan. Yang kedua, kita harus ikhlas. Kalau memang kondisi cash flow perusahaan minus akibat penjualan yang turun, akibat pengeluaran yang tetap besar, kita harus ikhlaskan. Misalnya harus membuka tabungan kita, harus mencairkan deposito kita, dan kita berikan hak-hak sepenuhnya kepada karyawan. Jika kita karyawan, maka kita harus tetap bekerja keras. Kita harus tetap pikirkan caranya bagaimana perusahaan tetap harus bisa berjalan dengan baik. Jangan mengambil kesempatan di dalam situasi yang seperti sekarang ini. Semangat kerja harus tetap dijaga. Kemudian, kita tetap harus berolahraga. Jadi, olahraga ini tetap bisa dilakukan dengan baik. Salah satunya yang bisa kita lakukan misalnya dengan berjalan kaki. Saya usahakan setiap hari selama masa COVID ini berjalan kaki minimal 6.000 sampai 10.000 langkah per hari. Dengan demikian, kita tetap merasakan fit dan sehat. Lalu, kalau biasanya kita di hari-hari biasa sebelum masa COVID, kita mengeluarkan uang untuk nonton, untuk makan di luar, ngopi. Pada saat COVID ini tentu kita tidak melakukan itu semua. Maka kita punya kesempatan untuk memberi. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita membelanjakan uang kita kepada pedagang-pedagang kecil. Lalu kita bisa berkeliling sekitar, kita bisa memberikan sedekah kita atau sumbangan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Usahakan setiap hari berbuat baik kepada sekitar. Memberi makan kucing, memberi makan anjing yang berkeliaran, lalu menemui pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan. Kita memberi sesuatu kepada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Keluarga kita, teman-teman kita, siapa saja yang lebih kurang beruntung dari kita. Hal-hal seperti itu akan membuat hati kita berbahagia. Selanjutnya adalah kita harus lebih dekat dengan keluarga. Mungkin selama ini sebagai seorang kepala keluarga atau seorang ayah kita banyak berada di luar, maka di saat seperti sekarang ini kita bisa berkumpul bersama anak, istri kita, atau suami kita, atau kalau ada orang tua bersama orang tua, dan kita bisa beribadah bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu bisa sharing bersama keluarga tentang hal apa saja. Saya kira kalau dari saya pribadi, saya melihat wabah COVID ini memberikan pelajaran penting dan berharga. Saya tahu kita semua terus menginginkan agar COVID
segera berlalu, yaitu menjadi bagian daripada doa kita. Namun di atas semua itu kehendak Allah itu yang akan terjadi. Kita tetap bersemangat, kita tetap punya hati yang penuh sukacita, dan sebagai orang yang beragama kita harus semakin dekat kepada Pencipta kita. Apalagi di bulan yang baik ini buat teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, kaum muslimin, semoga menjadi saat yang berharga dalam satu keluarga. Berpuasa mencari berkahnya, dan buat saudara-saudara semua yang tidak berpuasa, mungkin ada baiknya mencari hari kita juga ikut berpuasa. Dengan demikian kita semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa. Saya optimis bahwa masa depan kita akan lebih baik lagi. Tetap semangat dan tetap punya harapan yang baik akan hari depan. Sesulit-sulitnya kehidupan kita, pasti ada orang yang lebih sulit dari kita, dan kita perlu membantu mereka. Demikianlah kita perlu isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, sehingga di masa depan kita bisa merasakan bersyukur pernah mengalami masa yang mungkin tidak setiap orang mengalaminya, seperti masa COVID-19 ini. Tetap bersemangat, ikuti terus YouTube saya, Happy, Healthy, and stay together with your family. Bye-bye.